ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita bakal bikin MPASI untuk bayi umur 10 bulan, yaitu soto ayam. Ini dia ada bahan-bahannya yang bakal kita siapin. Yuk, ikutin video ini. 3 sendok makan beras, protein hewani dari ayam yang sudah saya ungkep sebelumnya. Kemudian ada kecambah, tomat, nanti kita pakai sedikit aja. Ini bumbu-bumbu aromatiknya, ada 2 lembar daun salam, daun jeruk 1 lembar saja, serai 1 helai, daun bawang nanti kita pakai sedikit saja, seledri juga sedikit saja. Kita siapkan bumbu halus yang nanti kita blender, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit kunyit, kemudian ada kemiri 1 butir saja, 1 ruas jahe, kita kupas dan kita cuci semua yuk. Nah, setelah ini kita tinggal siapkan blender, kita blender, kemudian akan kita tumis bumbu halusnya. Jangan lupa beri sedikit air ya. Pemberian bumbu halus dan juga bumbu aromatik ini bisa menggugah selera makan si kecil ya. Jadi makannya lebih semangat dan lahap untuk mencegah GTM pada bayi. Nah, pernah nggak sih mami-mami ini bayinya GTM alias gerakan tutup mulut, nggak mau makan? Share dong cara-cara mami untuk mengakali GTM pada bayi. Komen di bawah ya. Untuk lebih jelasnya, semua bahan-bahan soto ini sudah saya tulis di description box. Silahkan dicek ya. Ya, sekarang kita akan mulai menumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Sambil menunggu minyak panas, yuk kita cuci dulu bahan-bahan aromatik tadi, seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Masukin ya bumbu-bumbu halus dan juga bahan-bahan aromatik ke dalam minyak panas. Sekarang kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tanek. Buat soto untuk bayi atau buat soto untuk orang dewasa itu sama aja, Mam. Bumbunya harus benar-benar kita tumis dengan tanek supaya rasanya cakep. Oke, sudah jadi. Sekarang kita bikin kuahnya ya. Panaskan 2 gelas blimbing air. Air di sini bisa kita ganti dengan air kaldu yang kita buat dari ayam ataupun daging. Kalau berat badan bayi mami itu susah naik, nah air kaldu ini bisa jadi opsi untuk membooster berat badan bayi ya. Selain dengan air kaldu, bisa juga dengan unsalted butter ataupun olive oil ya, Mam. Oke, setelah bumbu-bumbunya masuk ke dalam kuah, kita biarkan dulu beberapa saat. Boleh deh sisa-sisa bumbu yang tadi kita tumis, kita masukin lagi ke dalam kuah. Atau enggak juga nggak apa-apa kok, Mam. Kemudian bahan-bahan aromatiknya kita keluarkan dari kuah ya.
Setelah ini kita bakal masukin ayam dan juga kecambah, tapi sebelumnya kita suwir-suwir dulu yuk. Di sini saya pakai ayam yang sudah diungkep, tapi mami juga bisa pakai ayam yang masih mentah kok. Kenapa saya milih ayam yang sudah diungkep? Karena ini lebih gampang untuk dikunyah bayi ya, dibandingkan dengan ayam yang masih mentah. Untuk cambahnya biasanya saya hilangkan bagian ujungnya yang hitam-hitam itu loh, Mam. Kandungan di dalam tauge ini sangat baik. Di dalamnya terdapat vitamin C yang berfungsi sebagai stimulan bagi sel darah putih untuk memerangi berbagai macam penyakit dan juga infeksi pada bayi. Karena Mami pasti tahu dong, pada umur segini bayi itu lagi aktif-aktifnya. Semua yang ada di hadapannya itu dipegang dan dimasukkan ke dalam mulut. Nah, tidak semua barang yang dia pegang ini steril dan bebas dari kuman. Maka dari itu, kita bisa menaikkan sistem imun bayi dengan memberi asupan makanan yang sehat, bergizi, dan juga vitaminnya yang banyak. Sekarang kita masukkan suiran ayam tadi ke dalam kuahnya. Kita biarkan sebentar supaya meresap. Kemudian sambil menunggu, yuk kita potong togenya tadi. Kita cincang saja. Tidak perlu terlalu halus karena bayi sudah mulai tumbuh gigi geraham ya. Ini juga bertujuan untuk melatih bayi supaya mengunyah makanannya dengan benar. Kemudian tomat juga kita potong-potong, tidak perlu terlalu kecil karena ini cuma bertujuan untuk memberikan rasa segar di sotonya. Bahan terakhir, seledri dan juga daun bawang kita potong-potong, tidak perlu terlalu banyak ya Mam, sedikit saja untuk aroma. Setelah kuah mulai mendidih kembali, kita masukkan sedikit garam. Ini boleh di skip buat mami-mami yang belum memberikan garam kepada bayinya di umur sekitar 10 bulan. Masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Lihat teksturnya ya Mam, seger banget. Dijamin, baby pasti lahap makannya. Langkah terakhir, masukin semua seledri dan daun bawang. Aduk-aduk sampai seledri dan daun bawang mengeluarkan aromanya. Kemudian semuanya selesai, kita matikan kompor. Biasanya nih, setelah makanan bayi jadi, saya selalu pindahkan ke Tupperware, kemudian saya masukkan kulkas. Jadi kalau saya mau pakai lagi, saya tinggal masukin dan panasin di microwave aja. Untuk bubur nasi biasanya saya bikin dari awal, atau kalau mami-mami mau cepet juga bisa. Nasi yang sudah matang di magic jar, mami panasin lagi dalam panci dan dikasih air. Aduk-aduk terus sampai menjadi bubur. Kira-kira begini, sudah cukup nasinya hampir menjadi bubur. Kita angkat dan mulai sajikan yuk. Nah, ini dia Mam,
hasil MPASI yang kita buat bersama-sama tadi. Yuk kita cobain di rumah masing-masing. Semoga mami-mami semua terinspirasi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.